Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Yang melanjutkan pembahasan atau pembacaan begitu buku remaja antara Hijaz dan Amerika, panduan penyiapan masa balik, karya Ustadz Budi Al-Azhari LC. Ya, kita sudah sampai di halaman 15 ya, subjudulnya berbunyi cara pandang yang salah tentang remaja. Maklum, sedang mencari jati diri, kata sebagian orang saat menyaksikan ulah anak-anak remaja. Namanya juga anak, ya, namanya juga anak muda, maklumlah begitu. Ya, begitulah sebagian orang berapologi, ya, menyampaikan pembenaran tentang kenakalan anak remaja. Kemudian mari kita perhatikan syair lagu anak-anak berikut ini. Ayo mama, jangan mama marah beta. Ayo mama, dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah, orang muda punya biasa. Jadi dari syair lagu itu, lirik lagu itu seolah budaya ciuman adalah hal yang biasa saja terjadi pada orang-orang muda, pada negeri yang memiliki adat ketimuran. Jadi ketimuran itu identik dengan budaya keislaman. Pada negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini diperburuk oleh data yang disuguhkan di hadapan orang tua tentang ulah kenakalan remaja zaman sekarang. Dasar dari penyuguhan fakta adalah agar berhati-hati. Tetapi sayangnya ini selalu menjadi intro, ya, jalan masuk untuk menakut-nakuti yang membekas dalam hati para orang tua. Kesedihan dan ketakutan para orang tua tentang anak mereka yang menginjak dewasa, yang memasuki masa dewasa, sering berdampak negatif bagi orang tua dan sikap mereka terhadap anak-anaknya. Karena pola pikirnya diisi dengan sesuatu yang salah, akhirnya kondaknya atau perilakunya ketika mendidik anak pun itu juga yang muncul adalah sesuatu yang tidak pas atau tidak tepat. Ya, aneh memang, mereka yang sering menyampaikan materi dengan cara tersebut adalah orang-orang yang getol melarang kalimat negatif disampaikan di hadapan anak-anak. Ya, dulu ya lumayan viral ya terkait dengan larangan kata jangan ya, ketika melihat anaknya itu melakukan hal-hal yang mungkar. Yaitu dari segi teori pendidikan Islam tidak tepat sama sekali. Bahkan ada petunjuk detail ya, cara mengubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi tambah ribet. Itu dengan dalih bahwa kalimat larangan terhadap hal negatif justru akan mendorong mereka untuk memikirkan dan bahkan melakukannya. Jadi kalau anak, ini kata mereka, kalau anak itu dilarang melakukan sesuatu, maka yang terpatri dalam benak mereka justru mereka penasaran untuk melakukan lah begitu. Akhirnya pun mereka terdorong untuk melakukan itu. Itu teorinya. Ya, sekali lagi menurut mereka. Tapi di sini mereka tidak menimbang para orang tua yang sangat khawatir dan ketakutan terhadap masa depan anak-anak mereka. Justru mereka asyik berlama-lama dalam membahas data menakutkan tersebut. Ya, pola pikir orang tuanya tidak diperbaiki. Padahal perbaikan anak itu pangkalnya atau titik tolaknya adalah dari orang tua, khususnya pola pikir ya, ilmu yang ada atau disampaikan kepada mereka. Di awal tulisan ini perlu kita cermati kalimat pembanding yang datang dari pelaku peradaban besar Islam. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan kata fityah, ashabul kahfi. Ya, bunyi ayatnya adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka adalah pemuda, yakni ashabul kahfi, karena mereka atau para pemuda lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dibandingkan orang tua yang durhaka dan tenggelam dalam agama kebatilan. Untuk itulah kebanyakan yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemuda. Adapun orang-orang tua dari Quraisy
kebanyakan mereka tetap bertahan ya dalam agama mereka dan tidak masuk Islam kecuali sedikit saja. Begitulah Allah Ta'ala mengabarkan tentang Ashabul Kahfi bahwa mereka adalah ya golongan pemuda. Bukankah antara kalimat-kalimat sebelumnya yang menakutkan dengan kalimat Imam Ibnu Katsir ini berbeda antara langit dan bumi? Seharusnya kita sadar. Beginilah kita diajari oleh para ulama kita untuk membicarakan usia muda dengan bahasa yang positif dan penuh rasa optimis. Bukan bahasa menakutkan atau menakuti yang menjerembabkan dalam pesimistis dan putus asa. Sebagai penguat yang tak terbantahkan, lihatlah usia 10 sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam sekaligus dijamin masuk surga ya di dalam hadis. Ini adalah usia mereka saat masuk Islam. Ya. Ini saya sebutkan nama kemudian usianya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq 37 tahun. Umar bin Khattab umur 27 tahun ketika masuk Islam. Jadi dalam benak saya dulu Umar ibnu Khattab ya radhiyallahu anhu itu bayangan saya adalah orang yang sudah tua begitu. Apalagi Sayyidina Abu Bakar. Ya ternyata malah justru lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini umurnya adalah umur Hijriyah ya, bukan Masihiyah. Kemudian Utsman bin Affan 34 tahun. Ali bin Abi Thalib 10 tahun, Talhah bin Ubaidillah 14 tahun, Zubair bin Awam 16 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, Sa'id ya bin Zaid 15 tahun, Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun, Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Jadi usia tertua para pembela Nabi dan generasi terbaik dari para sahabat adalah 37 tahun, yaitu usia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hanya ada 2 orang yang usianya di atas 30 tahun, Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Sementara Abdurrahman bin Auf pas ya berusia 30 tahun dan 7 orang di bawah 30 tahun. Dari 7 orang itu hanya 2 orang yang usianya di atas 20 tahun. Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah yaitu 27 tahun. Dan sisanya ya subhanallah berusia di bawah 20 tahun, jadi antara 10 sampai 17 tahun. Jadi mari kita ganti kacamata kita ya dalam melihat usia muda. Kacamata barat yang gagal mendidik anak muda jangan lagi dipakai. Ya, tanggalkan, gantilah dengan kacamata nabawi. Jadi mungkin untuk sesi ini kita cukupkan segitu saja. Oke. Insyaallah sudah lumayan ada pencerahan. Ya mudah-mudahan kita bisa ya pelan-pelan begitu, kalau nggak bisa cepat, untuk merubah pola pikir kita bahwasanya memang usia muda itu adalah usia yang penuh dengan kekuatan ya. Tapi tidak hanya kekuatan, harus diiringi dengan ya optimistik yang tinggi terkait dengan pencapaian, baik pencapaian dunia ya, terkait dengan dunia maupun akhirat. Mungkin itu dari kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Jazakumullah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.